Oke, selamat malam teman-teman semua. Selamat malam, Kak Ulil. Malam Kak Ulil. Salam Kak Sore, Uli. Wuli. Oke, jadi malam ini kita akan sharing tentang absensi karyawan berbasis online via HP yang akan di-share oleh Bang Hardi Purba. Sebelumnya, aku mau cerita sedikit tentang Bang Hardi Purba. Jadi kalau yang bukan anak SMA 5 pasti nggak kenal lah sama Bang Hardi nih. Bang HP ya panggilannya. Nah, seperti kita semua, Bang HP yang pasti lulus dari SMA Negeri 5 Medan tahun 1994. Kemudian kami satu alma mater nih, satu kampus lagi SMIPA. Bang HP melanjutkan ke D3 Komputer Universitas Sumatera Utara, kemudian melanjutkan S1 ya Bang ya, di Universitas Persada Indonesia YAI. Kemudian ternyata Bang HP sudah master degree untuk marketing manajemen di Institut Bisnis dan Informatika Indonesia tahun 2010 dia tamatnya. Ternyata juga nih Bang HP ini udah banyak banget experience-nya ya. Jadi dia mulai pertama kali itu di Schlumberger Network and Infrastructure Solution sebagai infrastructure engineer di situ tahun 2000. Jadi Bang HP mulai karirnya di situ, kemudian sebenarnya ini Bang HP ini udah banyak banget ya experience-nya. Pernah bekerja di Pertamina Persero tahun 2003 sampai 2006 sebagai asisten manajer IT. Lalu sebagai business development supervisor di PT Eastern Flour Mills. Di mana ini Bang? Di Makassar, Kak. Oh, di Makassar, oke. Iya. Lalu sebagai senior customer relation di PT Berlian Sistem Informasi, dan ini sekitar 2 tahun ya. Kemudian sebagai channel account manager di PT Netspare Teknologi. Ini yang waktu kita ketemu di Jakarta itu ya Bang? Yes, Kantornya. benar, Kak. Oke, masih ingat aku. Terus sebagai client senior manager di Dimension Data, tapi ini sebentar ya, sekitar 10 bulan. Lalu melanjutkan ke PT Mega Komputindo Lestari sebagai senior channel manager. Nah, beliau akhirnya memutuskan untuk buka usaha sendiri gitu ya Bang ya. Iya, Kak. Ini yang mana yang Bang pertama kali? PT Orange Technology nih? Orange Technology, ya. Orange Sama Dimensi. Technology. Sama Dimensi ya. Jadi Bang HP memberanikan diri untuk buka sendiri usahanya di PT, dia mulai dari PT Orange Technology Indonesia, tapi sepertinya kembali bekerja ya di World Bank Group sebagai IT consultant, atau ini temporer? Ini paruh waktu, Kak. Oh, oke. Berarti dia sambil membuka usahanya sendiri di PT Orange Technology ya, Bang HP pastinya sebagai sales director. Bang HP juga paralel sebagai konsultan IT. Kemudian di PT IP Network Solusindo sebagai Vice President of Sales. Nah, yang terakhir ini PT Dimensi Mitra Data itu kepunyaan Bang HP sendiri. Jadi kalau ada teman-teman yang pengen konsultasi tentang IT, web, dan mobile application bisa ke Bang HP. Jadi beliau sudah expert ya di infrastructure, kemudian juga dia punya relationship yang bagus ke government di tier 1 dan tier 2 gitu. Kira-kira seperti itu perjalanan karirnya Bang HP. Nah, sekarang karena beliau sudah sangat expert di mobile application, infrastructure, IT segala macam, kita hanya mengambil sedikit dari
skillnya Bang HP untuk sharing, terutama saat ini kan kita banyak WFH, jadi segala sesuatu itu switching, misalnya dari absensi itu yang pakai pinjer sebelumnya, terus sekarang pakai barcode scan pun nggak bisa juga, karena nggak bisa datang ke office kan. Jadi gimana sih supaya karyawan itu tetap bisa absen, tapi nggak ngakalin lah gitu istilahnya. Jadi mungkin Bang HP bisa share sedikit untuk kita-kita. Ya, teman-teman, ini sekedar sharing aja buat kita. Mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Nah, jadi memang di zaman sekarang ini, masa-masa pandemi sekarang ini, orang masih pada parno ya, apapun kita takut, apapun kita waspada, apapun yang kita lakukan, kita selalu berhati-hati. Nah, ternyata bukan hanya kita pakai masker, bukan hanya kita cuci tangan, bukan hanya kita jaga protokol, ternyata ada salah satu media penularan yang orang banyak tidak menyadari, yaitu melalui fingerprint. Nah, ini ada penjelasan dari badan ketua ini ya, ketua tim penanggulangan juru bicara pemerintah terkait penularan virus ini. Dia menceritakan ternyata penularan virus corona melalui fingerprint itu cukup tinggi dan ternyata banyak yang tidak mematuhi protokol. Harusnya memang waktu awal-awal, kebetulan customer saya itu salah satu grupnya Garuda, mereka baru aware kalau ternyata ini media fingerprint ini salah satu media penularan juga. Nah, starting bulan berapa ya? Bulan 5 ya. Bulan 5 mereka sudah otomatis melakukan penutupan terhadap semua media fingerprint. Nah, fingerprint tidak boleh lagi. Kemudian mereka mencoba melakukan yang namanya pakai face detector. Nah, jadi ini ada face detector, kemudian ada yang coba pakai tapping kartu, kemudian ada coba macam-macam ya. Ternyata mengakibatkan satu antrian yang panjang ketika mau melakukan absensi. Nah, ini juga satu dari ini si Bupati Anambas. Bupati Anambas ini juga sudah melarang ASN-nya untuk tidak lagi memakai absensi melalui fingerprint. Nah, ini larangan-larangan yang sudah mulai digaungkan. Nah, kemudian ya solusinya yaitu tadi saya bilang melalui face detector, kemudian ada melalui kartu. Ternyata banyak kendala face detector ini, orang mengalami antrian seperti ini. Nah, ini untuk ngabsen ini. Panjang sekali, ini mengular ini sampai ke arah, pokoknya ini bisa hampir 300-400 meter ini panjang antriannya. Nah, ini lorong yang berbeda dari sini, ini di lorong yang satu lagi ini yang di sini. Nah, ini lorong yang berbeda juga. Jadi dia L, lorongnya itu L. Nah, ini kendala yang dihadapi. Nah, salah satunya mau nggak mau menggunakan yang namanya teknologi berbasis HP saat ini. Apapun dilakukan dengan handphone, karena hampir semua orang sudah memiliki yang namanya smartphone. Nah, cobalah kita membuat solusi absensi melalui handphone. Handphone itu bisa melalui Android, bisa juga melalui iOS. Nah, kita berikan solusi itu. Jadi si karyawan ini tidak perlu absensi menggunakan fingerprint ataupun media lainnya, cukup
dengan menggunakan handphonenya aja. Nah, jadi menggunakan handphone yang sehari-hari dia pakai. Oke. Nah, ini adalah aplikasinya. Kemudian loh kan bagaimana caranya bisa menggunakan handphone? Kita bisa membatasi penggunaan handphone itu dengan menentukan area misalnya berdasarkan GPS ya. GPS itu kita batasi dia di range berapa, longitude berapa, kemudian lokasinya di mana. Nah, jadi si karyawan ini hanya bisa melakukan melakukan check-in absensinya dia di area yang telah ditentukan itu. Oke, nah bagaimana jika situasi kalau dia melakukan absensi, tapi dia tidak punya data? Nah, berarti kalau tidak punya data, memang tidak bisa. Mau nggak mau, dia harus mencari Wi-Fi. Nah, biasanya sih di kantor-kantor itu sudah disediakan Wi-Fi, fasilitas gratis ya dari kantor-kantor. Si karyawan itu juga bisa menggunakan Wi-Fi. Contohnya ini, nah jadi ketika melakukan clock in ini adalah absen ya, absensi. Nah, ini nanti akan ada keluar notifikasi mau melakukan absensi melalui GPS, melalui Wi-Fi, melalui QR code, atau melalui Bluetooth. Nah, ini memanfaatkan GPS ini memanfaatkan sinyal internet, tetapi ini Wi-Fi, QR code, kemudian satu lagi beacon itu. Beacon ini dia seperti Bluetooth ya, Bluetooth, tapi dia lebih memancarkan sinyal Bluetooth. Kita tinggal pairing aja sama kayak kalau misalnya di mobil ada tab mobil yang ada Bluetooth-nya, tinggal pairing, berhasil. Nah, itu sudah aplikasi itu sudah bisa membaca itu. Kemudian ya ini tadi ada 3 ini Wi-Fi, kemudian QR code, satu lagi si beacon itu tidak menggunakan internet jika si karyawan tidak memiliki akses data ataupun akses internet di HP-nya dia. Nah, ini salah satu solusinya. Nah, kemudian ini tadi yang saya bilang pembatasan area ini bulat ini adalah area yang bisa dia pakai untuk melakukan absensi. Nah, jadi di GPS itu juga ada mungkin Kak Yosi juga tahu kita bisa menentukan range-nya, kita bisa menentukan longitude di titik-titik berapa aja yang bisa kita pakai untuk akses dari GPS itu. Tapi memang ada license-nya, berbayar, dan lebih ke GPS for developer. Ini lebih teknikal lah. Nah, kemudian ini ada yang namanya QR code. Ini tadi QR code. Jadi model yang tadi ada ini QR code ya. Jadi ketika dia tidak ada internet, dia bisa pakai Wi-Fi. Ternyata Wi-Fi-nya mati juga. Nah, dia bisa menggunakan QR code. Nah, QR code ini juga disediakan oleh perusahaan melalui kios-kios seperti ini. Nah, ini juga disiapkan, bisa dengan tablet atau PC ya, PC kayak POS gitu, point of sales gitu, ditempatkan di tempat-tempat tertentu juga bisa. Nah, tinggal melakukan scanning dari HP ke QR code itu, kita tinggal scanning, udah langsung verify, langsung kedetek bahwa dia masuk jam berapa, menit berapa, detik berapa, langsung ke record sama sistem. Nah, kemudian nah ini tadi areanya contoh ya. Nah, ini pakai GPS, ini kita bisa batasin hanya di range yang merah ini aja. Nah, kalau yang di luar range ini dia tidak bisa. Katakanlah kayak, nah di sini nih ini
udah masuk area. Nah, ketika dia masih di jalan, udah dekat-dekat kantornya dia nggak bisa. Misalnya the power of kepepet masuk jam 8, 7:59, kalau dia nggak pas di titik yang bisa melakukan absensi via GPS, dia nggak bisa absen. Nah, enaknya seperti itu. Jadi, kenapa pakai GPS itu lebih cepat? Sebenarnya selama si karyawan itu punya akses internet, dia bisa melakukan, selama dia tahu titik-titik di mana aja dia bisa melakukan absensi, nah itu lebih efisien bagi dia. Dia bisa datang jam pas-pasan, jam 7:59, sampai dia dapat sinyal, dia langsung absen. Nggak perlu antri, nggak perlu tergesa-gesa, seperti itu. Nah, jadi ini GPS, area di dalam garis merah, kemudian ada juga WiFi, kemudian ada beacon, ada ini apanya ya, petanya ya, mapping lokasinya. Nah, apa aja kelebihan dan kekurangannya dari fungsi-fungsi itu? Ini ada beberapa kekurangannya dan kelebihannya. Yang pertama, GPS kelebihannya udah pasti mencakup area yang luas, lebih luas coverage-nya. Nah, kekurangannya biasanya dipengaruhi oleh cuaca. Halo? Jelek ya internet ya? Kekurangan. Kedengaran nggak ya teman-teman? Hah? Kedengaran kok. Kedengaran ya? Ya. Kekurangannya itu stabilitas dipengaruhi oleh interference dari cuaca. Nah, jadi cuacanya kalau mendung, habis hujan, itu biasanya GPS itu sulit dapat. Kemudian ini indoor area, terus availability dari satelit GPS itu sendiri. Nah ini tadi seperti saya bilang, harus ada koneksi di internet mobile-nya dia. Kemudian WiFi, apa kelebihannya? Kelebihan WiFi ini ya, seperti semua kita tahu, tidak memerlukan jaringan internet. Jadi si karyawan ini harus ke area yang tercover area internet, itu aja sih. Dia harus jalan, karena internet juga kan WiFi itu nggak spot dari akses point terdekat itu, dia coverage coverage omni sinyalnya itu paling sekitar 100 sampai 200 meter ya. Omninya itu juga 200 meter udah hebat banget, throughputnya itu udah tinggi banget. Nah, kok ada ini? Oh iya. Kekurangannya, area terbatas hanya pada area yang didukung WiFi. Jadi koneksinya tergantung. Belum tadi Bang. Ya? Kenapa Bang? Halo? Ya, jadi kekurangannya itu areanya terbatas. Jadi hanya di yang seperti saya bilang tadi, di spot-spot tertentu. Kemudian koneksi tergantung dari kekuatan sinyal itu sendiri. Nah, ini beacon. Beacon ini sebenarnya dia kalau pernah kita dengar RFID itu radio frekuensi identification data ya. RFID itu untuk lari itu ya Bang? Ya. Chip yang untuk lari itu bukan ya? Ya, itu salah satu. Itu RFID ya. Kalau pelari pasti hafal itu. Nah, itu untuk kalau pelari itu RFID itu ada dua tipe. Yang pertama pasif, yang kedua aktif. Yang pasif kalau kita kayak e-money ya, e-money itu pasif, kita harus tapping. Nah, itu yang pasif. Ada readernya, kemudian kita tapping kartu, nah itu pasif. Nah, kalau aktif, kalau pernah tahu OBU itu onboard unit. Ya, biasanya di tol, kemudian pelari-pelari mereka menggunakan chip, mereka menggunakan gelang di tangan, gelang di kaki. Nah, itu aktif to aktif. Nah, itu aktif, dia otomatis saling ngebaca ya. Nah, ada yang pasif, ada yang aktif. Nah, kalau Bluetooth ini pengembangan dari si RFID itu sendiri. Dia memancarkan sinyal.
Kalau misalnya si RFID itu menggunakan listrik untuk ininya, untuk readernya, atau untuk mengaktifkan ininya ya, karena readernya itu ada yang reader pasif, ada reader yang aktif, dua-duanya menggunakan listrik. Nah, kalau si beacon ini dia menggunakan baterai lithium yang tipis dan bisa tahan sampai 7 tahun. Nah, itu kelebihannya. Nah, ini next generation dari si RFID. Cuma ini pengembangannya belum terlalu banyak ya di Indonesia. Mungkin ada 1-2 perusahaan yang sudah mulai bermain di sini. Mereka membuat ini mereka sendiri, brand mereka sendiri. Orang Surabaya, iBeacon namanya, mereka sudah mulai mengembangkan dan mereka mendeklar itu adalah karya anak bangsa, dan kami juga pakai itu teknologi mereka. Tinggal kita minta API-nya, kita minta SDK istilahnya ya. SDK itu Software Development Kit, kita minta ke mereka agar kita bisa mengcustom. Halo, Lerudi. Halo, Le. Ya, mengcustom ininya kita, development kita terhadap penggunaan dari beacon. Nah, ini kelebihan dari si beacon ini. Sorry kalau di luar negeri beacon ini cakap apa ya? Haram ini. Beacon ini haram ini. Kalau Enak, Bang. daging asap ya, daging asap ini. Bukan bacon. Ya, Itu bakon. salah saya. Nah, ini kelebihannya dia ditempatkan di area yang cakupan omni sinyalnya itu bisa hampir 300 meter dan dia memancarkan sinyal gitu. Dan orang cukup melakukan pairing nggak perlu tapping, nggak perlu apa, tapi harus melakukan pairing. Kalau pairingnya pertama sudah berhasil dan dia sudah menyimpan alamat atau MAC address dari si beacon ini, berikutnya dia nggak perlu lagi pairing seperti itu. Nah, kekurangannya memang dia ini terbatas. Jadi kebetulan yang kami pakai ini yang 10 meter. Sebenarnya ada yang sampai 300 meter dia ininya, radiusnya. Tapi yang saat ini banyak digunakan yang 10 meter, karena 10 meter juga udah lumayan ya, udah lumayan jauh ininya, jangkauan sinyalnya. Kemudian stabilitas ditentukan dari kekuatan Bluetooth yang masing-masing device. Nah, ini saya bilang tadi, tergantung si kitanya atau customernya, mereka budgetnya cukup nggak untuk beli throughput ataupun output radius yang tinggi atau yang rendah, seperti itu. Nah, QR code terakhir ini seperti ini tadi. Nah, ini QR code ini berubah setiap 10 detik. Nah, ternyata QR code ini jadi bahan ini juga ternyata ada temuan dari kami, si karyawan ini melakukan QR code, jadi dia video call sama temannya, ayo buruan nih video call. Nah, dia bisa melakukan absensi melalui layar kaca HP temannya itu dengan melalui video call. Nah, wah, itu di luar ekspektasi sebenarnya awalnya. Nah, akhirnya setiap 3 detik dia berubah ini QR code ini. Jadi 3 detik udah berubah, 3 detik berubah, 3 detik berubah. Jadi dia nggak sempat melakukan absensi seperti itu. Nah, itu ya niat sih, kalau udah niat, karyawannya udah niat, apapun bisa dilakukan ya. Nah, ini ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, kekurangannya ya terbatas karena harus banyak harus beli medianya seperti tablet atau ya PC ya. PC yang bisa menampilkan QR code. Nah, jadi salah satu fitur aplikasi ini, dia bisa juga yang melakukan meeting outside ya. Meeting outside nggak perlu datang ke kantor. Jadi misalnya untuk sales biasanya sih kalau sales kebanyakan di kantor biasanya ditendang sama bosnya. Lu ngapain di kantor? Harusnya lu cari duit dulu, cari order di luar gitu kan.
Jadi Bang Sani kalau misalnya Kak Ulil keluar-keluar, memang dia diharamkan untuk di kantor. Lu ngapain bertelur di kantor? Oh, Gitu. contohnya ya. Oh, contoh ya. Sales. Tadi kan udah ngaku, gak boleh. Jadi memang bagi sales ini bermanfaat sekali. Jadi misalnya dia dari rumah langsung visit customer, jadi dia nggak perlu datang lagi ke kantor. Dia cukup melakukan verifikasi melalui ini. Tapi yang dibutuhkan adalah dia harus melakukan selfie seperti ini. Nah, melakukan selfie, dia ada di mana, kemudian ada keterangannya, historinya seperti apa, tanggal berapa. Nah, itu ada fitur fitur dari absensi ini. Nah, kemudian melalui absensi mobile ini, apa aja yang bisa diiniin, yang bisa dimanfaatkan gitu ya. Nah, dari HP itu sendiri kita bisa tahu misalnya jam masuk kita udah berapa banyak gitu ya. Kita terlambat kapan aja masuk, kita misalnya ini tanggal 17, ini F4 ini keluar, F1 masuk. Nah, ini pulangnya jam 16, kemudian masuknya jam 6, seperti itu. Nah, kita bisa dapat historical terhadap diri kita sendiri. Jadi nggak perlu nanya HRD, aku kok bisa ini, termasuk juga ya, ini dari sini juga, dari aplikasi ini bisa kita yang bagi karyawan yang masih dapat hitungan lembur, dia bisa langsung calculate. Jadi kebetulan ini punya Bapak ABC lah ya, customer kita, dia nggak punya ini, dia nggak dapat lemburan. Nah, bagi yang karyawan ada lemburan, di sini ada satu lagi icon, tombol, button, dia bisa menghitung, dia bisa melihat, saat ini saya sudah berapa lemburan saya. Dia bisa estimate, aku bakal dapat berapa nih bulan ini. Jadi dia hitung dari situ. Jadi kalkulasi berapa jam dia lembur sehari, seminggu, sebulan dia bisa tahu. Nah, kemudian ini tadi yang meeting outside. Nah, apa aja yang ada di dalamnya, kemudian ini absensi masuk, absensi keluar, pulang gitu ya. Nah, kemudian berikutnya ada request, di aplikasi itu juga bisa ada fitur lagi untuk meeting misalnya, itu kan dia terintegrasi dengan aplikasi human resource juga, dia mau request meeting ke siapa, misalnya dia setting meeting hari Rabu jam 5 atau jam 10, dia tinggal klik namanya aja, dia send. Nah, ini bisa terintegrasi dengan Microsoft Outlook. Outlook itu email engine yang dikeluarkan oleh Microsoft. Kemudian ada request overtime. Request overtime ini overtime juga, tapi harus ada approval dari atasannya, baru dia bisa melakukan overtime. Kemudian ada request overdue, terus ada request cuti, bisa di dalam satu aplikasi itu bisa dilakukan apa aja ya. Kemudian ya ini tadi yang saya bilang, histori absensi ditampilkan dalam range 24 jam. Nah, ini yang fitur-fiturnya. Nah, terakhir, life as easy as you move your fingertip. Jadi hidup semudah kita menginiin ya HP kita, walaupun kenyataannya enggak untuk saat ini. Jadi kira-kira itu dulu teman-teman. Terima kasih sharing dari saya, Kak Ulil, teman-teman semua. Bisa kita lanjutkan jika ada yang mau bertanya seperti apa. Terima kasih Bang Hope. Ya, ini kayaknya udah nggak sabar kali nih, ada yang mau nanya nih. Ya, silakan. Oh ya, sebelumnya kita hari ini ada door prize ya, 4 piece flash disk dari Bang HP, nanti kita undi kayak biasa. Siap. Ya, silakan yang mau bertanya siapa? Nanya dong, nanya. Rekam nggak ya, Bang? Udah direkam. Udah direkam? Ya. Ya, apa Bang Sani? Bang, Ya, Bang. artinya ini Bang Hapik berarti ini jual aplikasi ini ya?
Kita bikin, Bang. Ya, kita bikin dan kita jual. Berarti Ya, gini, benar, Bang. Artinya teman-teman, maksud gini, teman-teman punya, kalau yang saya lihat sih ini ada peluang sih, peluang. Untuk kita punya relasi. Untuk di sekolah kayaknya bagus juga nih, Bang, tapi agak sedikit dimodifikasi ya. Di sekolah, iya, kebetulan di sekolah juga kita ada customer kita untuk sekolah. Terus berapa ini, Bang? Kalau nilai investasinya? Langsung Misalnya, cair nih ya. nggak apa-apa. Japri aja, Bang. Ya, ini Nggak sebenarnya apa-apa lah. Banyak manajemen fee nanti. aplikasinya nih Bang, di sini sebenarnya banyak preman. Di sini banyak OKP, Bang. Hati-hati, Bang. Iya. Pengen dia kan Bang Rik. Kita kepala premannya. Terus gimana, Bang Arsi? ya Wah, kalau cari untuk selisih. itu Bang sebenarnya kita bisa japri Bang. Itu tergantung ininya ya. Iya, betul. Apa namanya? Tergantung mau apa spesifikasi. Betul Kak. Jadi maunya apa? Jadi kita ada paket-paketnya juga. Jadi misalnya ada paket yang tadi saya tunjukkan ada beberapa modul. Apakah dia butuh untuk request sampai request cuti juga? Apakah dia butuh sampai yang namanya menghitung lemburan? Atau ada yang namanya request untuk meeting outside? Atau hanya sebatas absen aja? Seperti itu Bang. Jadi modular base lah gitu Bang. Iya. Range-nya kira-kira, Bang. Range harganya, Bang. Maksudnya biar dapat bayang range saja. Maksa kali Bang Sani, maksa kali. Range-nya itu di Abang ambil banyak rupanya, Bang. Oke, jangan kasih Bang. Biar langganan kita. asik. Nanti Oke, Kak Yos aku bisa aja, jadi Bang. ininya lah, bisa jadi Ngasih ke gateway-nya. Bang Sani, gitu. Itu range-nya itu Oh, di bisa. 100 sampai 200 sih, Bang. Oke, sip. Ngeri. 100.000. Bang. Ya. 100.000. Tapi mungkin gini, Bang. Ini 100.000. Wah, kan maksud gini loh. Artinya range-nya segitu kan mungkin sistem pembayarannya Bisa, kita fleksibel kok, Bang. kayak Bisa, apa? bisa fleksibel. Mereka bayarnya tiap bulan gitu ya. Bisa, Oke. bisa, Bang. Bisa. Udah ngerti. Bang, Oke, Bang tanya, cukup. Bang, mau tanya. Dia mau jualan sama Gubernur Sumatera Utara soalnya. Asik. Iya. Boleh, Bang, Mas kita Le. audiens gitu. Sama Kak Ozi. Mau Sama tanya. Kak Yosi, Mak Yosi. Ya, HP, Yes. mau tanya. Itu untuk database-nya nanti berarti di outsource apa nanti bisa dipunya si klien? Ya, oh iya, sorry. Ini ada yang ketinggalan. Cuma tadi aku segan kali, ini teknikal kali ini sebenarnya apanya. Jadi di aplikasi Pilih kali ini, Abang di sini. oh iya, ada pakar segan kali orang, ada Mak Yos Kasih tahu soalnya. yang ngerti orang ini. Oke. Jadi untuk Tahu nggak tahu nih apa bakalan sekelas Bang. sekelas karyawan yang 8.000 ya, 8.000 itu karyawannya itu butuh sekitar 1, 2, 6 server. Nah, untuk database-nya ada 1, Bang. Nah, bisa di tempat si klien, bisa juga dengan cara cloud base. Jadi ada on-premise, ada yang namanya online. On-premise itu biasanya dia sudah punya data center sendiri, dia sudah punya server storage sendiri. Nah, tinggal kita tanam di server storage mereka. Nah, kalau mereka nggak punya, kita manfaatkanlah yang namanya cloud base. Kita bisa hubungi Kak Oni, sebenarnya Kak Foni Safira. Nah, seperti itu, Bang. Oke, terus untuk minimum ininya usernya ada batasan? Enggak, Bang. Jadi kebetulan kan ini memang untuk enterprise ya, Bang ya. Enterprise yang minimal lah 100 ya, minimal 100 orang. Kalau terlalu dikit sih kurang efisien gitu, Bang. Berarti hitungannya nggak per user ya? Bukan per user. Udah Ada beberapa perusahaan-perusahaan juga yang membuat dia per user ya. Per user itu ada juga satu kompetitor kita juga ya, namanya Hadir. Kemudian ada apalagi lah namanya itu, mereka charge-nya itu
pay per user. Jadi kalau nggak salah sebulan itu per user itu 100.000 per orang. Nah, kalau ada 1.000 orang, 100.000 kali 1.000 udah berapa itu Bang? Kira-kira Bang? Hitungannya. Nah, itu per bulan. Nah, Terus sama ini Bang, ya Bang. kan misalnya kayak gini Bang, kan itu kan tadi per lokasi dibatasin Iya. untuk kita akan data. Misalkan ya, berarti bisa dikelompokkan kayak gini Bang. Dia ada 3 tempat lah. Gitu. Ada 3 tempat, tapi memang ada si karyawan A ini bisa di 3 tempat ini, terus ada si karyawan, ini bisa memungkinkan kayak gitu ya? Memungkinkan Bang, memungkinkan. Dengan catatan maksudnya nih, 1 di Cikarang, 1 di Cibitung, di Bitung, 1 di Jakarta gitu. Oh iya, Kan kalau area misalnya orangnya mobile gitu ya Bang ya, mobile gitu kita biasanya sih di open untuk hak accessibility dia. Kecuali misalnya kayak customer kami itu, dia kan ada di seluruh Indonesia ya, seluruh Indonesia, dan di seluruh Indonesia itu juga nggak semua, misalnya orang Makassar atau orang dari Sumatera Barat, kemudian orang dari Lampung, dia nggak bisa, ketika dia ke Jakarta, dia nggak bisa langsung absen di Jakarta. Seperti itu Bang. Itu bisa dibatasi juga. Oke. Karena Itu kan longitude gimana? yang dia terekam di HP-nya dia adalah di orang Makassar, ada orang Sumatera Barat, ada orang Medan, dia terdaftar di sana gitu Bang. Jadi nggak bisa lintas ini. Itu tergantung dari si HRD-nya. HRD-nya kalau dari sistem sih meng-open di semua itu bisa dari sistemnya. Terus berarti yang range tadi itu yang dibuat itu berarti pure aplikasi ya, di luar hardware ya? Di luar hardware Bang. Di luar hardware. Oh, oke. Siap. Murah lah itu Bang. Ya, untuk karyawan banyak sih akan murah. Ya, semakin Ini banyak. nggak ada maintenance ini, maksudnya tahunan ada? Atau ada sih Bang, ada sih, cuma nggak mahal lah ya untuk tahunannya. Karena kita membuat sistem yang inilah yang bagus lah ya. So far sih kalau mereka punya IT, kita sudah ada guidance-nya seperti apa. Kecuali mereka mau ngembangin ya, gue pingin dong tambah modul untuk ini, untuk request cuti. Gue pingin dong untuk modul untuk contohnya reservasi meeting atau reservasi ruang meeting gitu. Itu bisa memungkinkan juga di aplikasi itu Bang. Jadi apa yang ada dalam kepala Bang Rick bisalah dituangkan di aplikasi ini. Kalau range yang paling itu dapat berapa fitur berarti Bang? Absen, yang paling rendah ya, maksud aku. Absen, apakah? Jadi kan nanti kan pengembangannya kan berdasarkan fitur yang diinginkan kan? Iya benar Bang. Jadi yang ini tadi Bang, sorry ya. Nah ini fitur ininya aja sih Bang, fitur. Jadi ada absen, in out, kemudian ada history. Nah ini yang 3 ini sih Bang, basicnya Bang. Oke. Jadi tiap nambah lah ya. Iya, jadi yang 3, sorry. Yang 3 ini sebagai ininya dia, sebagai apa? Sebagai yang kayak, nah ini kelihatan ya Bang ya. Nah ini ininya dia, standarnya, defaultnya lah ya dari aplikasi ini. Seperti itu Bang. Oke. Ini berarti terregister atas nama nomor handphone ya? Iya, bisa jadi ke email. aplikasi ini nanti akan ngebaca MAC address dari SIM card. Oke. Bukan HP-nya ya, SIM card. Iya, jadi HP-nya ganti nomor, dia langsung nggak bisa login.
bukan dari MAC address si device-nya, tapi dari SIM card-nya. Kalau misalnya hilang nih nomornya, apakah record sebelumnya itu bisa ditarik? Masih bisa, Bang. Masih Oh. bisa. Cukup lah, mungkin banyak teman-teman yang mau tanya. Nanti kita create lah ya. Siap. Oke, thank you, Bang. Siap, Bang. Bang, Iya, Kak. ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak ada aku yang nanya. Ya, lanjut Kak Ulil. Bang, kalau yang sistem QR code itu dia sama, terrecordnya sama kayak gitu jalurnya. Jadi misalnya dia masuk, historinya tuh sama, walaupun dia mau pakai WiFi, mau pakai apapun sama. Sama Kak. Jadi kayak sebentar ya. Sebenarnya di sini Cuman dia medianya aja ya. Ya, betul, media. Iya, sebentar. Nah, ini kan dia pakai ini nih, Jadi di sini dia Kak ada ininya nanti, ada tandanya. Dia absensinya menggunakan apa? Oh gitu. Iya, Nah, jadi ini kebetulan menggunakan GPS ini si Bapak ini. Yang lain kalau misalnya menggunakan QR code dia ada tandanya. Menggunakan beacon juga ada tanda, ada logonya lah. Ini tampilan di HP dia atau tampilan historinya, Bang? Di history HP-nya. Ini di HP nih, Kak. Oh, jadi ini kelihatan di situ dia pakai apa gitu ya? Iya, benar, Kak. Ini HP ini yang di capture ini. Aku tadi minta tolong ke orangnya karena aku nggak dikasih akses lagi untuk ini. Soalnya ada beberapa perusahaan dia misalnya gini, kayak kami kan nggak ada office base di area kan ya. Iya. Tapi kami nggak pakai absen model kayak gitu nggak gitu. Jadi kami absennya justru bisa diedit absen kami. Oh, enak kali. Sama. Ya. Bisa diedit suka aktif kan. Iya, Jadi ada beberapa perusahaan dia pakai QR code itu. Jadi dia kayak Bang HP bilang itu di poskonya itu di outlet gitu. Iya, Gratis berarti ya? Nggak ngerti gitu. Ini maksudnya gimana sih gitu? Karena kan mereka suka nyeken HP-nya tuh ya. Mau ngapain gitu? Absen Bu gitu. Aku bingung sendiri. QR code-nya di print ya Kak ya? Di situ dia print, diletakkan kayak alat di toko itu yang udah permanen alatnya untuk absensi sales ini. Gitu. Nggak pakai tablet, jadi apa di print? kayak ini ya Kak, bentar ya. Nah ini ada scannernya, terus ini dia si tablet, kebetulan di customer kami ada beberapa customer kami mereka lebih senang pakai tablet, kemudian dia kasih ada standingnya. Kayak inilah foto ini nih Bang, ya. Ya. Nah di aplikasinya dia nyeken Kak, ini nyeken. Sama kayak kita dari HP-nya ke screen ini ya, kayak beli ini ya, kayak beli kopi kenangan ya Bang ya. Iya, Oppo. Kayak Oppo lah. Ya, seperti itu Kak Ulil. Tapi kan kopi sebut master lah, Mak Yo. Statis kan kalau kenangan itu kan. Jangan sebut nama, belum di endorse. Oh iya. Endorse. Nggak boleh. Bang, Ya Kak. Ya Kak. sorry. Udah siap Kak Ulil? Dipaksa sudah lah itu. Sudah lah, terpaksa. Takut awak. Bang, kalau yang kayak gini ya kan Bang. Ya, Ini kan pakai tablet ya kan. Itu Ya. kalau diimplementasi di Pemprov lah atau di Pemku hilang itu Bang sebentar Bang. Memang Kak, ini harus dibikin dekat satpam Kak. Kebetulan ini dekat satpam di ini. Satpam ya. Iya, makanya tadi di sini ada tulisan ini Kak, QR code, kekurangannya perangkat terbatas dan harus benar. Ini ada masalah. Ini apa ini QR code? Pokoknya Ambil, ini, Bang. ini di posko nih Kakak layan, di area posko sebagai alternatif. Ini sebenarnya supaya nggak hilang ini maksudnya. Oh gitu. Ini supaya nggak hilang ini maksudnya nih, yang posko ini supaya nggak hilang. Kayaknya perlu ada itu Bang, jual alat kayak gembok gitu ya kan.
nggak bisa diambil ya. Kalau diambil dia bunyi tut 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 tut, gitu ya kan. Oh, Jangan iya. pakai kayak gitu lah berarti. Jangan pakai kayak gitu. Safety-nya Yang lain udah lagi lah. udah mahal Harus tuh, pakai Mak Yo. POS Kak. PC lah, PC ya. Ah iya, itu apa TV gede-gede gitu ya kan. Iya, iya. Taruh di atas ya kan. Dongak orang itu nanti mau ngapanya. Cuma QR code aja. Ngeri ya QR code-nya pakai TV gede. Gary ya. Geri. Seperti itu Kak. Iya, iya. Ada Selamat Kak ulang tahun, Stepi Kak itu. Tep. Selamat ulang Kak tahun. Tepi. Tapi ulang tahun. Mana aja Mbak Kuenya Yasin? nih. Mana kue Terima kasih. Selamat Terima ulang tahun, kasih, Kak guys. Tepi. Kuenya Sehat-sehat mana? selalu. Kuenya mana? Bahagia, sukses terus ya Kak Kuenya Tepi. nanti ya virtual ya. Virtual nggak apa-apa dah. Aduh, virtual Iya, ya. nanti mau buat Kasih Mak Yayo. topiknya Iya, merayakan ulang sama-sama tahun. Lia. Iko dikasih apa ya kok terima kasih kok ya? Brownies Iya, lah. kemarin nggak Kasih brownies Bukan. Mak Yo sama Mak ini, Mak Yayu. Kok nggak nyampe awak ke sini? ngaji lah, ngaji. Kok kan di Jamar ya, kok kurang ajar kali kau lewat situ. Dua lagi di rumahku baru kantor kau lewat. Nggak sopan ya. Sikap aja, Tincos culi aja kok, Mak kan Yo, culi tincos. aja. Cocok lah Lia dikasih brownies. Brownies kan berondong manis. Berondong lah. Berondong manis sih. Ketu lah ya, ketu ya. Ah, itu. Berondong. Berondong ya. Ketul lagi. Kalau ketu saingan lah dua borhom nanti sama sih Kak idolanya. Uli. Ya kan? Siapa? Dua-dua Kan. borhom ya Mak Yo. Ya dua borhom kan berat lah kan. Yang mana mau dipilih kan? Iya, iya, Kamu iya, tuh apa, Kak? iya, iya. Berhombing. Oh, berondong. Astaga. Ada, bisa ada. diputar door prize-nya. Tunggu dulu lah, Semangat. dulu lah. Belum Belum kali ya. Ah, jam berapa? Dapat brownies ya, ngapain lagi kok? Oh. Tanya-tanya dulu tuh Bang HP tuh. Tapi Aku mau Katanya nanya kan, gini, Japri kalau soal ya, harganya, kalau Kak. mau nanya. Oh, Japri soal harga. Ya nanti lewat aku loh toh. iya, iya, Tanggal iya, itu iya. Hardi itu. Ada ini aja majemen. Rekamannya. Hah? Segera kirim rekamannya. Oh, siap, Jangan siap. lah, untuk apa? ya, Iya, bagus. Kita Oh, bikin ini sudah sama Bu Tawar. Iya, Iya, kita bikin di perusahaan, sana. perusahaan. Bagus. Perusahaan ini Lia kan pinjam. ya. lihat kok tahu perwakilan Bang HP di Medan, aku yang megang lisensi. Aduh, aduh. Kan aja. Lia, Itulah. aku tadi yang nanya harga ya. Oh, Berantem. Wah, kok berantem, Glenn? Berantem. Bisa kalau si Lia kan Bang HP, kan Bang itu HP. agak iya Kak. Aku mau nanya lagi nih tentang RFID tadi. Iya, boleh Kak. Nah, itu ikan. dia kan misalnya dipasang nih di chipnya tadi. Nah, itu berarti dia apa yang dikonekkan ke dia tuh jaraknya itu ya, Bang? leader. RFID, iya. Jadi ada readernya, tetap ada readernya Kak. Gitu. Jadi Dia kalau berdasarkan apa itu, Bang? Jadi gini, kalau untuk pelari itu contoh ini yang maraton lah ya, contoh ya Kak ya, maraton ya. Nah dia di beberapa titik, dia kasih ada kayak, nanti pasti kalian akan melewati ada gundukan kecil, kemudian ada tiang-tiang di kiri kanan, itu readernya ngebaca. Dia ngebaca itu Kak. Oh, Jadi, aku perhatikan itu. nah itu kalian nggak tahu, ya orang-orang back end lah yang tahu itu ya, yang ngerti ya. Nah, jadi kalian hanya dikasih gelang, pakai ya, jangan dilepas. Nah, jadi dia di 100 meter pertama, dia ngitung itu. Kakak kan udah diidentifikasi, udah ada ininya. Tapi aku nggak pernah pakai gelang loh, Bang. Aku tuh biasa pakai di ini, sepatu. Nah, sepatu apapun itulah, Kak. Jadi kalau misalnya, itu adalah identitas kakak. Identitas, nah, misalnya namanya Juliarti Hardi. Yuliasi Ardi itu sudah ada tuh di situ nomor RFID-nya nomor berapa. Nah itu udah ke-record. Jadi kakak itu ketahuan nih. Oh, Yuliasi Hardi ini lewat di 100 meter pertama, 100 meter kedua, 100 meter ketiga, belok. 1 kilo. Pokoknya nggak di tiap-tiap. Belok ke McD. Nggak boleh lah belok ke McD. Kelamaan nanti dicari nggak Kak? Iya betul. Iya, Berarti kan Jadi 100 dia meter. apa sejam? Iya. Jadi dia nggak bisa bohong ya. Nggak bisa. Nggak Jadi bisa ketahuan nongkrong. finisher. Nggak bisa nongkrong
Dikasih bohong. share nih. Nggak bisa. Finisher berapa Bisa lagi kita berapa obrol. ratus meter dia bisa mengklaim ininya, dia mengklaim medalinya. Ah, aku udah lewat nih, padahal dia ini nggak lewat gitu kan. Orang kan ada ribuan peserta, bahkan puluhan ribu kayak Mandiri 10K itu kan. Wah, itu berapa ribu ya, bisa Mandiri 25.000 mana? kan. Jakarta Marathon. Jakarta Marathon ya, Mandiri ya. Oh iya, iya. Nah itu 25.000 kan, dari mana, gimana menginiinnya? Ya pakai RFID itu. Mana mungkin satu oh lewat, oh ini lewat, oh si Ulil lewat nih, oh Stepi lewat, Stepi bukan tuh, kok mirip mukanya? Nah, kan nggak mungkin seperti itu. Digunakanlah teknologi yang Tapi namanya Bang, RFID. kalau di actualnya itu dia nggak sempet loh ngecek RFID itu, karena gini, kalau kita udah finish terus, tapi aku nggak tahu lah ya, karena waktu itu ada temenku yang dia nggak lari, dia dapet medalinya gitu. Jadi kita lari nih udah 21 kilo kan, lari. Terus kan kita finish gitu kan, memang sih ada catatan, pastilah ada catatan. Tapi dia nggak lari, terus dia muncul aja di garis finish, tapi dia dapet. Gitu. Ya mungkin nggak diiniin, nggak berdasarkan waktu Kak, dia hanya finisher aja. Ya kan? Iya nggak sih, ada, karena nggak kan dia mungkin belum sempet catatan waktunya kan. Iya, nggak ada catatan waktu kan, finisher berapa kilo. Jadi kalau nggak salah per 1 kilo itu udah dapat medali, finisher 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Pasti. Kadang Enggak hanya ya? untuk ini aja sih Bang, untuk Enggak. kenang-kenangan gift. Ya Medali mungkin itu ya untuk- ada Biasanya kan ini, kalau misalnya kita yang lari beneran itu kan kesel gitu kalau ngelihat orang yang nggak lari tuh dapat medali gitu ya biasanya ya. Jadi ketika pas mereka akhirnya tahu seperti itu, baru mereka sadar gitu, karena banyak loh yang pelari itu banyak, karena dia Banyak. belum yang hasil catatan waktu itu. Iya betul, Kenapa, Bang? betul. Tapi takutnya nggak pakai RFID jangan-jangan itu. Enggak lah, nggak pakai, daftar aja enggak. Nggak, iya maksudnya nggak menggunakan RFID, kalau dihitung berdasarkan itu time sih harusnya. Tapi seharusnya Iya. pakai sih Bang, kalau udah sekelas Jakarta Fun Run itu itu harusnya udah pakai sih. Tapi kan Jakarta mungkin Marathon sih pakai, Jakarta Marathon. berarti ya itu tadi semua yang masuk finish dikasih medali sih. Nah iya, nggak ada waktu kan, dia nggak ngitung waktu. Iya. Nah, misalnya dia klaim nih, kok dapat nih, dicek nih di sistem, oh iya, benar, dia udah mencapai ini, gitu. Tapi waktunya mungkin 3 jam, 4 jam, ya terserah. Iya. Nggak ada Terserah. ini kan. Mungkin Kak Ulil dengan 10 kilo hanya butuh waktu 15 30 menit. 30 menit. 15 menit sprinter. Nggak ada waktu pas aku lari 10K ya, waktu itu Jakarta Marathon atau apa ya, kan ada pelari-pelari Nigeria tuh ya. Jakarta Marathon ya. Jadi aku lari, jadi dia kan 42 ya, 42. Ya. Aku waktu itu kok nggak salah 21 deh, half ya. Wih, 21. Jadi aku nih baru lari 2 kilo ya. Dia udah mau sampai finish loh. buset. Ngeri kan? Dia Ya, tuh memang- udah kayak terbang gitu loh. Iya memang dia mau mengejar hadiah Kak. Iya, Karena dia memang mau mengejar awal kan hadiah. lari ece aja. Iya. Masih mending Kak Kawa gak ikut. Nah, tapi dapat kalung ya. Medali. Kecil, medali ya kan Bang. Bang HP yang buat soalnya. Iya betul. Jadi Cetak di abang nanti Senen. kapan-kapan kalau ada minta lawa lu. Banyak medali di Senen. Nggak cetak ya. Iya. Mari kembali ke topik absen. Iya. Sen. Oh, Emang siapa ya, lagi yang mau bertanya? ya itulah ya mungkin di beberapa area sudah fingerprint itu sudah tidak dibolehkan lagi ya, sudah tidak dipakai lagi. Jadi ada lumayan banyak juga kalau kayak sekelas GMF lah ya, Garuda Maintenance Facility, mereka ada sekitar 100 mesin fingerprint, ya itu akhirnya
Waktu itu sempat karena sudah implementasi online absen melalui HP, dikasih ke pihak ketiga, which is pihak ketiganya itu juga karyawannya banyak banget, bisa sampai 4.000 karyawan. Nah, pihak ketiga ini memanfaatkan fingerprint juga. Tapi begitu datang corona, udah nggak kepake, akhirnya udah jadi mesin ya barang rongsokan lah, mesin fingerprint. Sayang ya. Bang, Bang, untuk tanya, Bang. maintenance-nya itu kayak mana, Bang? Bang Rik ya? lanjut aja Kak Ulil. Kenapa Kak? Gimana? Maintenance-nya gimana? Maintenance-nya? Maintenance itu biasanya sih ada fee lah ya di situ, ada fee biasanya kadang dari sisi programming ada update, kemudian ada ya mungkin ada bug 1 2 3 ya, mungkin Mak Yosi ngerti lah itu Mak Yos ya. Nun sewu Oh, ya nggak Mak ngerti. Yos. Lanjut, lanjut, Bang. Nun sewu. Awak kan nggak ngerti, Bang. Ya, jadi biasanya kita kasih garansi 3 bulan gitu. 3 bulan itu untuk memastikan itu running well. Setelah itu ya sudah lewat. Ya, mungkin ada masalah di ininya, di servernya, terus tiba-tiba aplikasi itu rusak, terus aplikasi itu korup. Nah, biasanya sih service level perjanjiannya ada di kontrak maintenance itu, Kak. Jadi misalnya Kak Ulil nih HP-nya, waduh tiba-tiba mati sendiri atau nggak bisa jalan ini aplikasinya, kenapa? Gitu, Kak. Oke. Kan kita jadinya tahu kalau kita mau jualan gitu, Bang. Oh iya Kak, iya. Seperti itu, Kak. Bang, udah Kak. Dah. Ini Bang, Ya. memungkinkan nggak di-combine? Maksudnya dalam arti yang sudah fingerprint ataupun tap kartu ke aplikasi yang terbaru ini? Bisa, Bang. Dengan Bisa, catatan jadi- begini, ini kan, inilah kita coba ya. Jadi coba untuk peralihan, kan sewaktu-waktu itu kan ada si karyawan itu satu mungkin dia lupa bawa HP, sehingga ada media lain yang bisa dia pergunakan. Gitu. Tapi maksudnya nanti bisa dibatasin nggak? Maksimum untuk menggunakan fingerprint itu 3 kali diperbolehkan. Oh, jadi sebenarnya Bang, Untuk switching lah ya. Untuk switching-nya itu iya. Jadi memang kayak beberapa customer kami, sebentar, istriku lagi nyanyi pula ini. Nah, jadi kayak beberapa customer kami 6 bulan itu Bang prosesnya Bang. 6 bulan. Oke. 6 bulan, kemudian nanti setelah 6 bulan sudah tidak diperbolehkan lagi mesin absennya. Seperti itu. Tapi nanti semua data terkumpul ya? Terkumpul, jadi data-data itu tetap bisa terintegrasi. Nah, kayak yang lebih ini lagi si WTR itu Wijaya Toll Road ya, Waskita Toll Road, Waskita Toll Road itu mereka malah masih pakai yang 5 jari. Oh, finger. Iya, finger tapi 5 jari Iya, verifikasinya kan. Iya, verifikasinya. Masih pakai itu mereka. Oh, lama juga ya. Tapi itu yang lebih ini mungkin lebih ya secure sih. lebih secure. Kalau secure lagi pakai retina. Face. Apa? Iya, face. Soalnya kalau face. Betul. Kalau yang pakai 1 jari, Bang, itu ada tukang sapunya dipakai jarinya semua. Nggak bisa loh. Nggak bisa. Nggak bisa, ini kejadian loh Bang di kantor camat. Loh, tapi kan namanya akan beda, Kak. Oh, berarti satu Ya, jarinya. waktu pas Jempol. setting itu pakai jari tukang sapunya. Ya, berarti 10 jarinya lah ya untuk 10 orang.
Nggak tahu lah itu tah kayak mana. Iya, Pokoknya iya. Pak Camat Iya. itu Iya, kalau pakai mau gitu. dari tukang sapunya itu. Iya, Astaga. Jadi Iya. tiap hari niat lah tiap itu. hari yang absen itu tukang sapunya. Udah niat Iya. betul. Berarti 10 jari itu 10 orang itu lumayan tuh. Iya betul. Oke, oke. Itu udah niat lah itu namanya. Attitude Iya, iya, lah ya di betul. situ ya. Mau dikocok ini? Boleh? Ih, Bang Jogi tunggu, ditanya dulu Bang Jogi. Mana Bang Jogi? Oh, Bang Jogi mana nih? Itu udah tidur dia Jam-jam belakang. aja, Bah. Oh, kena angin sepoi-sepoi ya Bang itu. Iya. Pantai. Danyut dari situ. Leli tanya lah. Kalau Lili mana pertanyaannya? Aku lah nanya ya, aku nanya ya Bang Hardi. Hei, Nanya Cikgu, Mantap, mana Bang. gambarmu Iya. Cikgu? Iya. Oh, cikgu mau beli Nggak dia usah nih lah. kayaknya. Bisa untuk siswa nih Cikgu, kita mainkan. Kita sesuai nih. Bisa. Gimana Kak Rika? Jadi kalau kami guru kan masih pakai fingerprint itu kan. Woi. Jadi iya, memang iya, Kak. ke Pakai fingerprint. iya kejadiannya itu waktu aku di sekolah lama kan kita rekam itu kan 2 jari tuh. Ya. Jadi kita bisa waktu itu kami akali, kami tukaran dengan teman. Jadi 1 jariku, 1 lagi untuk temanku gitu loh. Jadi kami 2 orang, dua satu rekam aku punya jari telunjuk misalnya. Wah, ini harus jari- diedit ini ya. Nanti ini diedit ya. Nanti diedit nih. Nanti gua edit nih Iya. Kak. Ya lanjut Kak, lanjut. Kita lanjut. main Oke. sama operatornya gitu kan. Hmm. Tolong ya kami tukaran gitu. Jadi memang kita pilih kawan yang sama-sama. Artinya gini kan, waktu itu kan aku ngajarnya di Perbongan. Takutnya entah diangkut telat atau apa gitu kan. Jadi kita juga pilih teman yang memang sama-sama gitu kan. Kadisnya siapa? Jadi Wih, nanti semula kita tadi. udah Lama Yos. siapa yang duluan lah itu dia yang ngabsenkan duluan, ngabsenkan aku, dia duluan dia ngabsen gitu kan. Nah, masalahnya kan gini, kalau sen yang Hardi buat ini kan itu bisa nggak disetel waktu? Misalnya gini, kalau guru itu kan kadang waktunya juga tidak ini, dia kan masuknya per jam ngajarnya kan kadang nggak harus semua di jam pertama gitu. Mungkin hari ini jam 7 dia masuk, besok dia masuknya di jam 11 gitu-gitu. Itu bisa di-setel nggak gitu? Bisa Kak, bisa. Itu jadi lebih parah lagi nih customerku, dia pabrik ya. Pabrik itu dia ada 4 shift. 4 shift, masuk pagi, masuk siang, masuk sore, masuk malam. Nah, yang masuk malam ini, dia kan katakanlah dia masuk jam 10 malam. Selesainya dia jam 5. Nah, itu kan udah di hari yang berikutnya, hari yang berbeda, gitu loh, Kak. Nah, itu udah lintas hari. Nah, itu tetap bisa di-adjust, Kak. Berarti rekamnya itu bisa diedit setiap saat gitu kan? Bukan diedit Kak, yang namanya di setting ya, di set up dari awal bahwa si Polan ini dia jam kerjanya mulai dari jam 11 sampai jam 12, jam 11 sampai jam 5 pagi, atau ada yang namanya shift gantung. Shift gantung itu ya 2 hari dia masuk pagi, 2 hari masuk siang, kemudian dia libur, hari berikutnya setelah libur dia masuk sore, kemudian habis masuk sore dia masuk malam, berikutnya dia libur, habis masuk malam dia libur 2 hari. Nah, itu namanya shift ini Kak, shift gantung namanya. Itu juga bisa di Ya, set up. itu kan polanya tetap deh Bang kan. Ya 2 hari kan ada berpola. Nah, kalau kayak gurunya misalnya gini, ketika ujian atau ulangan itu kan kita ngawas juga nggak setiap hari gitu. Ada yang ngawas, ada yang tidak gitu. Nah, yang keberatan guru-guru itu ketika dia tidak ngawas, dia juga harus pinjer di yang dia tidak ngawas. Iya, jadi sebutnya begitu gitu. bisa Kak, tapi harus ada request dari harus ada approval ada persetujuan dari atasannya. Tadi kan aku ada sebentar ya Kak. Nah, di sini nih
sih dia tadi. Dari Kadis itu Kak Rika. Tapi bisa lah Kak Rika. Iya. Ya bantu-bantu lah, tolong menolong, Iya. pengertian. Aku dukung Mas Yos Kak. pokoknya. Nah, ini Kak dari nah, di sini kalau Kak Rika lihat nih, bisa namanya, ini bisa bebas sih, apa aja bisa kita ganti namanya Kak. Meeting outside atau apa aja. Nah, meeting outside ini juga bisa diganti. Jadi dia request bahwa dia akan melakukan pengawasan, contoh ya Kak ya. Pengawas besok dia langsung request aja. Request kemudian ditentukan sama dia jamnya, harinya, nah ini tinggal tentukan ini aja, tanggalnya, kemudian bulan berapa, tahun, ya tanggal dan bulannya ditentukan aja Kak. Misalnya besok nih, tinggal dia klik, udah. Nanti atasannya langsung akan mendapat notifikasi, oh Rika besok ini ya, oke, dia langsung pencet ininya. Kalau dia nggak, biasanya dari aplikasi yang sudah diinstal di HP-nya akan ada notifikasi sih Kak. Tapi kalau dia matikan notifikasinya, Kak Rika dia harus aktif juga. Bos, tolong approve dong. Nah, seperti itu Kak. Mungkin WA, bos tolong di-approve dong. Itu udah aku lajukan, besok aku ada mengawas nih jam 11 atau ngawas jam 10. Jadi gua nggak perlu datang ke kantor. Ya namanya kan semuanya sudah, absensi itu sudah ada di sini Kak, di HP. Ya nggak mungkin lagi pakai print seperti itu Kak. Iya, tapi ya kayak kata Kak Yosi tadi, Kak, sebenarnya sengaja kalau apa ini pegawai ini sengaja mengupayakan gimana supaya alat itu tidak aktif gitu. Jadi ada alasan, oh nggak usah pakai ini. Seperti itu. Jadi kalaupun dipasang nanti berilangan, nah gitu. Nakal kali Cik Gun ya. Iya. Enggak, kita lihat orang-orang oalah, karena gini, sengaja Bang. dirusak-rusakin gitu. Iya, pengalaman memang kan, kalau udah namanya kita terlibat dengan sektor publik lah, ya kan, ada pemerintah, itu mau secanggih apapun, itu misalnya gini, kalau kita bikin sistem, itu ngajarin mereka susahnya minta ampun ya kan, nah, diterapkan lah tuh, orang tuh mesti ada peraturan, misalnya ditetapkan dari gubernur, bupati atau wali kota, keluarlah peraturannya, dipakai, nah nanti mereka jadi jago gimana cara itu tadi kayak ngakalinnya tuh jago mereka gitu. Iya, Tapi kalau diajarin pura-pura bodoh dia Bang. Lama kali ngajarinnya. Camkan tuh Marika. Iya, jadi sama Kak Yos. Jadi ini juga kayak absen online ini ya. Kan ada yang namanya fake GPS ya. Fake GPS itu kita bisa seolah-olah berada di mana, settingan GPS kita itu berada, contoh aku lagi di Medan gitu loh. Kita bisa Sherlock, tapi aku lagi di Medan gitu. Nah, itu ada fake GPS, tapi yang namanya sistem kita yang bikin ya kita mendapatkan itu dia melakukan absensi melalui fake GPS dan sudah waktu itu sampai dapat surat peringatan juga sih. Jadi kita list orang-orangnya siapa. Jadi mau nggak mau akhirnya ada dikasih surat peringatan yang pertama dan terakhir jika melakukan hal yang sama pemecatan, ya semua orang akhirnya takut. Seperti itu. Ada efek jerah sih, Mak Yos. Itu hati-hati Marika. Kak Rika Dinas Pendidikan Provinsi ya? Iya. Ngeri ya, hati-hati SMA kan? SMA kan? SMA 2 lah, SMA Negeri 2. Oh iya, berarti provinsi. Kalau provinsi itu memang belum ya ke guru ya, masih ke PNS. Dia ada namanya SKP online. Ya, SKP online ini dia bakalan mau integrate sama absensi. Jadi kalau misalnya nih Kak Rika absensi oke, gaji gitu kan. Nanti kalau misalnya nggak datang dipotong gitu. Memang saat ini kalau di Pemprov tuh dia masih bisa pakai selfie, terus pakai GPS. Tapi itu tadi Bang, yang tadi ngajarinnya susah. Kalau masalah kayak gitu, pinter kali mereka caranya. Bikin fake ya. Ya, bisa untuk install ini, pokoknya sulap lah orang ini. Nah, terus nanti mungkin Kak Rika bakalan tanggal 1 sampai tanggal berapa itu bikin laporan.
laporan apa namanya ya, kinerja lah gitu. Kalau guru bikin apa aja gitu kan. Bisa jadi kan keberatan nih guru-guru. Masa nggak ngajar harus absensi gitu ya. Memang seharusnya nanti ada kebijakan, misalnya guru itu seminggu misalnya tiga kali lah dia datang. 5 kali sekarang 5 hari. Udah 5 hari ya. Tapi kan nggak office hour. Wah, kan? guru wajib 5 hari. Oh gitu. Itu honorer dan tetap sama. Enggak lah, yang PNS. Kalau yang honorer itu dia sesuai dengan jam dia ngajar Jam aja. ngajarnya aja kan. Karena ini kan yang PNS itu kan dia dapat udah gaji tetap. Jadi kan dianggap dengan PNS yang lain kan office hour dia itu kan. Jam kerjanya ya. Jadi kalau Tapi kan gini, dia selalu surat edaran itu kan kalau misalnya melanggar aturan itu kan ada pemotongan Pemprov yang dipotong itu kan biasa tunjangan gitu kan. Nah, kalau guru Pemprov itu tidak ada tunjangan selain serti. Kami hanya gaji tok gitu. Kalau serti itu mereka tidak bisa potong karena serti itu kan dari pusat gitu. Langsung. Iya. Jadi awal-awal gitu kan keberatan mau ribut lah di sekolah gini. Aku diem aja, aku baru pindah ke Medan gini. Udah diem aja. Jam sekian aku kosong, aku nggak pinjar. Jadi mereka bilang, "Kenapa nggak pinjar? Kita lihat aja belum dapat, ada nggak dipotong? Apa yang mau dipotong?" Aku bilang gitu. Lama-lama mereka lihat, iya ya Serika pun selalu aja. Malah dia baru pindah. Aku gini, pas aku hadir aku tetap jam 7, pulang jam 2:30 aku tetap absen. Tapi ketika aku nggak hadir, yang hari apa aku off itu aku nggak pinjer, mereka pinjer gitu. Masa kita kerja 5 hari, absennya harus 6 hari kan gitu kan. Jadi aku ya udah aku tetap absen sesuai aku hadir gitu. Pas aku berarti belum ada dihitung lah ya absensi ya. Jadi dua bulan mereka amati loh, memang nggak ada. Jadi gue bilang, apa yang mau dipotong? Nggak mungkin sertifikasi dipotong, gaji juga nggak mungkin dipotong. Iya. Akhirnya semua, berontak udah nggak ada jam kerja. Jadi pionir Cigu ya, jadi pionir ya. Gak ada yang mau dipotong, nggak ada tunjangan. Kayak gitu. Masuk Bang Adit. Mama tuh emosi duluan dia. Iya. Bangga wak nih kawan awak Kak Rika jadi pionir Apa? Pionir apa? Biar nyari salah. Bang Adit, selamat datang. Bang RPS, ada yang mau tanya Bang RPS tuh. Pas dulu pas. Ih, tidurnya kau? Satu. Jangan makan tuh. Itu ini masih di rumahku loh masker. Oke lah, Aman belum aku buka itu. Masih aman. Masih ori. Iya. Nanti kita atur lah ya. Iya. Ketemuan IJP ya. Siap. Siap. Ngomong lah Bang RPS. Mantap Bang. Kayak orang-orang Bang ketemuannya. Iya. Oh iya. Ada Foto dulu momen ya. foto dulu. Keburu tidur nanti Bang RPS. Ya, ada Kak Dina itu. Ada Kak Dina. Halo Kak Dina. Mana? Ada Kak Dina. Dina. Kok terlambat Kak Dina? Iya. Apa Yes mana? Bang Jogi, mukanya mana Bang Jogi? Udah tidur itu kali. Aduh. Maaf ya Bang Adit juga nih. Terlambat. Siap, Bang Kak. Adit Nggak apa-apa. terlambat yang push up Bang. Push up ya. Mak Yos mana mukanya? Badannya udah nggak sanggup bawa badan. Kak Yanti, mana Kak Yanti? Ayolah foto lah weh, foto. Kak Yanti, Mak Bang Yos, Adit ngajar Okta. doorpress. Ini si Dina nggak buat Bang foto Adit nih. ya tahu aja dia pokoknya pas mau dikocok door prize datang dia. Siapa? Bang Cos. Enggak lah, Bang dia tadi Adit, Bang Adit. Oh, Bang Adit, iya. udah izin tadi. Udah lama dia nggak coach. Maksudnya melihat ini Bang Adit, aduh. Jadi salah cakap aku. Senang kali Mana jangan ketawa. Kak Okta mana? Mak Yos mana mukanya? Posisi bantal terus Aku itu Bang. Itu udah itu mukaku Bang. Kak Yos? Ada. Masa kartun? Okta itu ada Okta. Mana Okta? Iya, Kak Okta. Aneh kok Dina. kelo. Bang Jogi udahlah punggung aja Bang Jogi pantai. Ayo kita kocok ya. Ada 4 ya. Mana? Foto dulu. Kak Okta Ya kan mana? sambil dikocok bisa. Oh iya. Gak asik Kak. Oh, enggak asik ya.
Ya udah. Kak Okta mana nih? Aduh. Itulah. Udah lewatin aja ya. Jangan tidur Tidur juga deh, tuh. tidur. Ya udah. Oke, 1, 2, 3. Oke, gaya bebas. Kayak bebas. Gaya bebas, Bang. Ganteng dikit, keren. Bebas. Iya. Ganteng. Oke. Iya, ada Kak ininya, Kak Yanti. 1, 2, 3. Oke. Nggak terasa, Bang. Kocok, Kak. Cocok. Nah, ya deg-degan nih.